Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm Apakah ikan arapaima bisa dimakan? Ikan arapaima, atau dikenal juga sebagai arapaima gigas, adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Berasal dari lembah sungai Amazon di Amerika Selatan, ikan ini memiliki penampilan yang mencolok, dengan sisik besar berwarna hijau keabu-abuan, dan sentuhan warna merah pada ekornya. Selain ukuran tubuhnya yang luar biasa, ikan ini juga menjadi perhatian karena potensinya sebagai bahan konsumsi. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah ikan arapaima bisa dimakan? Untuk menjawabnya, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk karakteristik ikan ini, status konservasi, nilai gizi, dan potensi risikonya. Karakteristik ikan arapaima. Ikan arapaima adalah predator yang mampu tumbuh hingga lebih dari 3 meter, dengan berat mencapai 200 kg. Tubuhnya besar, memanjang, dan dilapisi sisik tebal yang keras, membuatnya terlihat seperti fosil hidup. Ikan ini juga memiliki kemampuan unik untuk bernapas menggunakan organ seperti paru-paru, memungkinkan mereka bertahan di lingkungan perairan yang rendah oksigen. Di habitat aslinya, ikan arapaima adalah bagian dari ekosistem sungai yang sangat penting. Mereka memakan ikan-ikan kecil, serangga, dan bahkan burung air. Karena ukurannya yang besar dan dagingnya yang tebal, ikan ini telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat lokal di Amazon sebagai sumber protein utama. Secara teknis, ikan arapaima dapat dimakan. Dagingnya dikenal memiliki tekstur yang lembut, padat, dan rendah tulang, sehingga mudah diolah menjadi berbagai jenis hidangan. Banyak masyarakat lokal di kawasan Amazon telah mengonsumsi ikan ini selama ratusan tahun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memasukkannya ke dalam menu makanan kalian. Dari segi nutrisi, ikan arapaima memiliki kandungan protein yang tinggi, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Lemaknya relatif rendah, sehingga dapat menjadi pilihan makanan sehat bagi mereka yang ingin menjaga asupan lemak. Selain itu, ikan ini mengandung asam lemak omega-3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Meskipun secara umum aman untuk dimakan, penting untuk memastikan bahwa ikan ini tidak berasal dari perairan yang tercemar. Sebagai predator puncak, ikan arapaima berpotensi mengakumulasi zat-zat berbahaya seperti merkuri, terutama jika hidup di ekosistem yang tercemar. Oleh karena itu, sumber ikan harus diperhatikan dengan cermat. Daging ikan arapaima sering digambarkan memiliki rasa yang lezat dan sedikit manis, mirip dengan ikan-ikan air tawar besar lainnya, seperti patin atau kakap. Karena dagingnya yang tebal dan padat, ikan ini dapat diolah dengan berbagai cara, seperti dipanggang, dikukus, digoreng, atau dijadikan sup. Di beberapa negara seperti Brasil, daging arapaima dijual di pasar, dan menjadi bahan utama untuk hidangan tradisional. Salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengonsumsi ikan arapaima adalah status konservasinya. Ikan ini masuk dalam daftar spesies yang dilindungi di banyak negara, termasuk negara asalnya, Brasil. Overfishing, penangkapan ikan berlebihan, telah menjadi ancaman besar bagi populasi arapaima di alam liar. Arapaima memiliki siklus reproduksi yang lambat. Mereka hanya bertelur 1 kali setahun, dan telur serta anak-anak ikan sangat rentan terhadap predator. Akibatnya, populasi mereka sulit pulih jika terus dieksploitasi secara berlebihan. Untuk melindungi ikan ini, beberapa negara telah memberlakukan regulasi ketat, seperti larangan penangkapan liar dan penetapan zona perlindungan. Namun, ikan arapaima kini mulai dibudidayakan di beberapa tempat di luar habitat aslinya, termasuk di Asia Tenggara. Budidaya ini memungkinkan produksi daging arapaima secara berkelanjutan tanpa merusak populasi liar. Jika Anda berencana untuk mengonsumsi ikan ini, pastikan ikan tersebut berasal dari peternakan legal dan bersertifikat. Introduksi ikan arapaima ke luar habitat aslinya juga menimbulkan kontroversi. Di beberapa negara seperti Indonesia, ikan ini telah dilepaskan secara tidak sengaja ke perairan umum dan dianggap sebagai spesies invasif. Karena ukurannya yang besar dan sifat predatornya, ikan arapaima dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal dengan memangsa ikan-ikan asli. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam mengelola ikan ini agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.
Legalitas konsumsi ikan arapaima bervariasi di setiap negara. Di Brasil, misalnya, hanya ikan arapaima yang berasal dari budidaya legal yang boleh diperdagangkan. Di negara-negara lain seperti Indonesia, ikan ini umumnya tidak dilindungi, tetapi pengelolaannya tetap memerlukan perhatian khusus karena dampaknya terhadap ekosistem lokal. Jika Anda ingin mengonsumsi ikan arapaima, pastikan untuk mematuhi peraturan setempat dan membeli ikan dari sumber yang terpercaya. Selain mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan, ini juga memastikan bahwa ikan yang Anda konsumsi aman dan bebas dari kontaminasi. Potensi ikan arapaima sebagai komoditas ekonomi. Karena ukurannya yang besar dan nilai dagingnya yang tinggi, ikan arapaima memiliki potensi besar sebagai komoditas ekonomi. Di beberapa negara, ikan ini telah menjadi bagian dari industri budidaya ikan air tawar. Budidaya arapaima membutuhkan kolam besar dan kondisi lingkungan yang menyerupai habitat aslinya. Tetapi dengan teknologi modern, hal ini dapat diatasi. Selain itu, kulit arapaima juga memiliki nilai komersial. Kulitnya yang tebal sering digunakan untuk membuat produk kerajinan seperti tas, dompet, dan sepatu. Ini memberikan tambahan nilai ekonomi dari ikan ini, menjadikannya komoditas yang menguntungkan jika dikelola dengan baik. Kesimpulan, secara teknis, ikan arapaima bisa dimakan dan memiliki rasa yang lezat serta nilai gizi yang tinggi. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengonsumsinya. Pastikan ikan berasal dari budidaya yang legal dan berkelanjutan, bukan dari tangkapan liar yang dapat merusak populasi alami. Hindari ikan dari perairan yang tercemar untuk mencegah risiko kesehatan. Pahami bahwa ikan arapaima adalah spesies yang dilindungi di beberapa negara, sehingga konsumsinya mungkin dibatasi secara hukum. Jika ikan ini dipelihara di luar habitat aslinya, perhatikan potensi dampaknya terhadap ekosistem lokal. Dengan pendekatan yang tepat, ikan arapaima dapat menjadi sumber protein yang bergizi dan berkelanjutan. Namun, konsumsi ikan ini harus disertai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian spesiesnya dan melindungi ekosistem tempat mereka hidup.